Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kita nggak joget lagi, Bi? Apa? Nggak joget. Mau joget lagi? Apa? Joget itu apa viral? Iya. Ya, ayo kita joget aja yuk. Hari ini libur. Oh, libur dulu. Hari ini libur dulu ya. Oh, libur Oke ya. lah. Oke. deh. Ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Termasuk juga pemirsa menunggu-menunggu untuk hal ini. Kita akan memberikan kesempatan untuk sahabat kita, keluarga kita, partner kita, teman kita, bersama suami tercinta, untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini di Kopi Viral. Sebenarnya ada apa aja yang udah dilalui, apa aja yang sudah dilakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Amin. Siapakah mereka? Kita saksikan visual seperti ini. Visual seperti ini, fakta visual ini. Ya pokoknya aku mengasihi dan mencintai suamiku. Kalaupun kami ada badai, bukan berarti kami pasti akan memutuskan, pasti akan berpisah, tidak. Pasti kami sampai datang ke konsep pernikahan karena kami ingin menyelamatkan apa yang sudah kami janji 11 tahun lalu di hadapan Supaya Tuhan. tidak akhirnya berpisah. Yes, Oh. Takkan terjadi yang aku tahu, kau hanya untukku. Aku bertahan. Semua rumah tangga itu pasti ada cobaannya. Benar. Ya, kadang-kadang orang tuh ngelihatnya, kalian kan artis gitu. Ya kita artis, kita di spotlight. Tapi bukan berarti kami kebal terhadap problem gitu. Aku bersyukur tadi malam aku bisa ngobrol sama Tyson untuk pertama kalinya. Dan kami sepakat untuk mau mencoba lagi. Harus ya. Aku sih nggak tahu ya ke depannya akan berat apa enggak, tapi pokoknya aku, Maafkan. aku cuma mau nurut sama Tuhan aja. Ref aja ya langsung ya. Mau patuh. Karena Tyson bilang tadi malam, kamu nggak bisa main pergi aja. 10 tahun yang lalu kan kita janji di depan Tuhan. Kamu nggak bisa ninggalin saat kita punya masalah, kamu lari gitu aja. Tyson, apa kabar? Halo Ramzi, halo Sehat. semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Melani sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Bro, bentar bro, sebelum mulai, ini buka dulu ya. Boleh. Sama jadi Biar nggak kelihatan ya. Iya. Kalian tuh kenal di mana sih? Sebelumnya akhirnya memutuskan untuk menikah? Kenal. Kalian ini kan dua karakter yang berbeda, dua benua yang berbeda, dua negara yang berbeda, dua pekerjaan yang berbeda. Semuanya banyak sekali perbedaan dari kalian. Tapi hebatnya kalian bisa dipersatukan sama Tuhan. Nah, kalian tuh kenalnya di mana? Komitmen gimana tuh akhirnya memutuskan untuk berumah tangga? Kenal maksudnya apa? Awal bertemu. First time. Ya, Ya, first time. ada teman kenalin saya ke Melanie dari orang Indonesia tinggal di Melbourne. Terus kenalin ini teman saya Melanie, terus bicara Komunikasi di komunikasi. Saya lihat dia, waduh cantik sekali. Betul, Mel? Awal mula seperti itu. Was it love at first sight? Pertama kali ketemu langsung jatuh cinta nggak kalian berdua? Buat kamu? Melanie? Waktu foto enggak. Waktu foto ngelihat enggak, tapi waktu pertama kali ketemu di airport, saya jemput dia. Ini untuk pertama kali bertemu? Ya, itu it was love at the first. Oke, singkat cerita akhirnya kalian berkomunikasi ya, berteman. Nah, hal apa yang akhirnya membuat, gue coba untuk kita flashback ya. Boleh. Sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk menikah. Hal apa akhirnya, seperti yang tadi gue bilang, ini banyak sekali perbedaan di antara kalian. Tapi hal apa yang menguatkan kalian berdua memutuskan, oke Tuhan terima kasih kita dipertemukan, ayo kita menikah. Hal apa itu? Ya, menurut saya pikir itu perempuan saya mau bersama hidup. Tyson berpikir Ya, saya Melanie berpikir. akan menjadi teman hidup Tyson di hari ke depannya. Betul. Apapun masalah kita bisa. Cinta, awal waktu itu sudah cinta, sayang. Memang cinta itu beda tergantung orang. Tapi untuk saya itu komitmen. Jadi apapun berat atau apapun datang kita bisa saling membantu bersama terus bisa lewati. Oke, dengan kata lain akhirnya mereka berkomitmen akhirnya menikah. Kalau dari Melanie? Ya emang
Hal apa yang memutuskan, oke yuk kita nikah? Ya kan saya pacaran, nggak pernah cocok gitu ya. Waktu itu saya nulis di kertas gitu, karena saya udah 39 tahun, terus saya dilangkahin kan sama adik saya nikah dulu. Terus waktu adik saya nikah tuh saya nge-MC, jadi semua orang tuh nanyain, Melani kapan kawin? Terus saya nulis di kertas 10 ciri-ciri laki-laki yang saya pengen jadi suami saya. Terus saya taruh di tengah Alkitab. Terus jadi tiap malam tuh saya doa gitu. Saya minta Tuhan kasih. Karena saya tuh pengen nikah dengan orang asing. Memang saya pengen nikah sama orang asing. Oh ini memang keinginan udah. Karena saya tuh pengen lancar bahasa Inggris gitu. Karena saya tuh dulu, Abi tahu kan, saya tuh bukan lahir dari artis yang gampang. Iya. Aku tuh setengah mati kan. Proses panjang banget di radio apa semua. Aku tuh pengen banget bisa jadi MC yang pinter. Dan aku tuh les bahasa Inggris sampai berkali-kali. Tapi namanya bahasa kalau nggak kepake tuh hilang gitu. Iya. Jadi aku tuh pengen pacaran sama bule supaya aku tuh bisa lancar bahasa Inggrisnya. Bisa membantu pekerjaan aku. Aku ngeliat Nirina dulu hebat banget bahasa Inggrisnya. Aku tuh pengen gitu. Nah tapi kalau bule tuh biasanya nggak semua. Tapi maksudnya yang aku kenal kemarin-kemarin tuh nggak bisa menjaga aku gitu loh. Nah, Tyson tuh kami bisa berkomitmen untuk melakukan hal yang suami istri lakukan tuh setelah kami berjanji di depan Tuhan. Terus aku ngelihat bahwa ini bule berbeda. Jadi setahun lah aku tuh berdoa, aku tulis di Alkitab, aku doa pengen laki-laki yang kayak gini gitu. Dan dikabulkan. 80% dari yang aku tulis tuh ya ada di Tyson saat itu. Ada di sosok Tyson. Perjalanan rumah tangga, Melani selalu bilang setiap rumah tangga kan pasti ada permasalahan. Pasti. Iya kan? Ya, tapi di awal semuanya pasti indah, nanti tiba-tiba ada kerikil yang harus dilewati. Dan yang kita lihat sekarang, sepertinya ini yang harus kalian hadapi berdua. Ya. Sebenarnya kalau boleh kami tahu, permasalahan kalian berdua tuh apa sih? Karena Melani dan Tyson bukan tipe yang terbuka untuk bicara sebenarnya. Nggak pernah mengumbar apa yang selama ini dihadapi. Tyson? Ya memang kita harus mengerti tidak ada marriage sempurna. Ya. Tapi yang penting pertama Tuhan harus di dalam banget pernikahan. Apapun agama kita udah lumayan jauh dari Tuhan untuk bersama, bukan bukan sendiri, cuma berdua. Terus memang kadang-kadang ada komunikasi sama beda hal kebiasaan. Harus kalau belum menikah atau udah menikah harus mengerti ekspektasi. Ekspektasi saya mungkin beda dari dia sama dia dari saya. Jadi masih tetap belajar. Dan nggak ada hal besar tapi hal kecil itu bisa tusuk gigi. Kita harus mengerti analogi mobil. Kalau ada punya mobil itu jangan pakai mobil, jangan masukin mobil ke bengkel buat beberapa tahun. Makanya kita ke salah satu pastor untuk check our marriage. Jadi jangan ke bengkel udah 6 tahun karena if there's a problem tidak tahu udah check. Itu seperti you need to fix it. Okay, jadi harus you need to talk to someone ada tentang Tuhan sama pernikahan. Jangan 7 tahun, jangan 5 tahun, harus kadang-kadang harus sering. Check. Harus sering cek. Oke, itu mungkin salah satu cara untuk memaintain atau merawat ya. Mel, tadi kan di awal gue udah berusaha untuk mengingat masa lalu, awal kenal dan akhirnya kalian memutuskan dengan segala macam perbedaan dan akhirnya kalian memutuskan untuk menikah. Sama seperti Indra, pertanyaannya, ada apa akhirnya seperti ini? Versi dari Melani. Ya kan semua orang nih pasti nanya gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau gitu ya apa cerita dan apa karena ya buat apa juga, cuma ya kalau ada hal yang harus ditutup atau kita tidak perlu tahu itu haknya Melani. Itu haknya Melani. Ya kan orang tuh kadang-kadang menanyakan apakah masalah ekonomi, apakah masalah ini masalah itu, nggak sama sekali. Anggap aja saya yang salah, saya yang mohon maaf saya potong itu, anggap saja saya yang salah. Itu kalimat seperti ya udah deh gue ya udahlah gitu. Enggak mungkin aku tuh
Aku PR aku tuh adalah submit sama dia, patuh sama dia gitu ya. Kan aku tuh berjuang setengah mati di karir aku gitu. Ya mungkin kadang-kadang aku capek gitu. Mungkin mungkin kadang-kadang waktunya aja gitu. Aku tuh terlalu, mungkin kata Tyson tuh selalu menjadi prioritas terakhir gitu. Misalnya aku kan kalau kerja ambisius gitu. Aku harus lucu. Aku sampai nulis bahan apa nyari gitu. Iya, paham. Lo ingin selalu memberikan yang Aku terbaik. pengen selalu kasih yang terbaik karena di belakangku tuh banyak orang timku yang juga harus aku ya ibaratnya kasih makan gitu ya. Kalau aku nggak kerja kayak kemarin pandemi aku COVID, mereka juga kan nggak bisa aku kasih berkat gitu. Jadi kadang-kadang aku sampai rumah tuh udah capek gitu. Nah dia tuh pengen ngobrol dong gitu. Dengan aku itu dari pagi udah kerja. Jadi dia ngerasa aku tuh kasih 80% deh gitu untuk kerjaan. Sedangkan buat dia tuh mungkin cuma 10%. Jadi dia ngerasa gue tuh penting gak sih dalam hidup lo gitu. Padahal aku rasanya gue kan juga udah di luar, gue juga udah capek gitu. Dia kan sekarang work from home. Ya, ada lagi mulai syuting, ada regular baru. Tapi kan most of the times aku ngerasa aku yang harus go outside the house. Sedangkan dia kan work from home. Jadi ya itu kadang-kadang dia ngerasa dia kurang diprioritasin aja gitu. Tyson, gimana perasaan kamu? Ini Melanie sudah mengungkapkan. Ternyata memang ternyata permasalahan sebenarnya bukan hilanglah rasa cinta, hilang rasa sayang. Yang kita tahu sebenarnya permasalahan bukan itu ya. Ya betul, komunikasi. Jadi Melanie mungkin ketika sampai di rumah dia sudah lelah gitu. Tyson juga kan akhirnya ya butuh perhatian. Nah, gimana titik temunya gitu? Titik apa itu? Titik temu. How can we meet in the middle? Ya sebenarnya saya udah tahu dia lelah setelah kerja, tapi memang if you don't put work into something, itu tidak pasti turun. Jadi apapun, you want to be a better basketball player, harus practice. Mau lebih baik comedian, harus practice. Tapi untuk Tuhan itu salah satu untuk kebahagiaan menikah. Dan menikah itu harus sama. Banyak orang tidak tahu kalau mau menikah yang bagus harus kerja bersama atau kerja sendiri. Kalau saya memang cari uang penting, tapi kalau cari uang tapi tidak pakai tenaga untuk pernikahan jarang, itu pasti turun. Tapi kalau sempat terucap juga bahwa ada perbedaan budaya, betul, perbedaan ya kebiasaan dan lain-lain. Apakah itu mungkin juga menjadi permasalahan kalian, Tyson, bahwa basically you are two different person gitu? Ya itu memang harus once again balik lagi ke expectation. Jadi my expectation isn't besar sebenarnya. Saya tidak peduli untuk yang barang mewah atau seperti itu. Dan sebenarnya Melanie juga tidak. She's very humble. Dia sangat rendah hati. I can tell you so many things. Banyak orang pasti kaget seperti itu. Tapi untuk saya itu kalau mau happy, bahagia untuk bersama keluarga harus waktu bersama. Itu sangat penting. Sangat penting. PR saya adalah PR saya kemarin waktu saya ketemu sama marriage counselor, ketemu bersama dengan salah seorang pendeta, saya lelah kan bertahun-tahun saya berusaha untuk merubah suami saya. Gak bisa. Dan dia juga lelah berusaha. Pendeta saya bilang, kalau kamu pengen pernikahan kamu lancar, kamu dulu berubah. PR saya tuh kan alpha female. Saya ngerasa bahwa dalam hidup ini, if I want something, saya harus berjuang. Dari kecil saya tahunya gitu. Jadi saya pengen atur ini. PR saya adalah di luar saya artis, di rumah saya harus tunduk sama suami. That's my homework. Dan saya nggak bisa lakukan itu kalau Tuhan nggak bantu saya. Karena saya tuh orangnya, I just want to be leader. Tapi dalam rumah tangga kan, I cannot be leader. Saya tuh leher, Tyson kepalanya. Dan saya pengen jadi kepala mungkin. So that's my homework. Tapi kan Melanie juga bukannya tidak melakukan apa-apa. Iya kan? Lo kan juga berjuang, Mel. Kita tahu banget loh. Seperti apa Melanie berusaha untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik dalam semua hal, termasuk dalam rumah tangga. Sebagai ibu, sebagai istri, itu juga usahanya juga diberikan. Tapi namanya proses mungkin ya, Bi ya. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Makanya kan tadi di awal
gue coba pengantarnya itu awal mereka bertemu banyak sekali perbedaan, beda negara, beda benua, beda menghadapi masalah. Iya, banyak perbedaan. Tapi hebat mereka. Mereka berkomitmen ingin menjadi satu. Betul. 10 tahun kan bukan waktu yang sebentar Iya. untuk bisa saling sama-sama mengerti satu sama lain. Tyson juga dulu seorang atlet basket, gue tahu sampai dia udahlah, yang penting gue akan kejar cinta gue, masa depan gue di Indonesia bersama Melanie, kan sama-sama udah punya pengorbanan satu sama lain gitu loh. Iya, dan di 10 tahun perjalanan mereka ada beberapa hal yang kemudian harus dihadapi. Salah satunya kita saksikan dalam fakta visual berikut ini. Gitu kan. Apakah benar di momen 10 tahun perjalanan pernikahan kalian kemudian ada sesuatu yang membuat hubungan semakin complicated? Sebenarnya tiap tahun pasti ada ya, tapi ya mungkin ini dari kemarin, tahun lalu sih aku sempat share di vlog juga, tahun yang berat gitu buat kami. Karena kan kami tuh bener-bener beda gitu, dua budaya yang bener-bener. Iya. Tyson taunya enak tuh roti dari kecil. Aku taunya dari anak paling nasi. Pakai arsik, orang Batak, tak bapak mah orang Batak. Taunya yang benar buat kami ya begini gitu. Jadi ya berusaha dua-duanya memaksakan apa yang menurut kami benar. Sebenarnya bukan pengen saling nyakitin sih gitu. Cuma that's what I know. The right thing since I was child. Dari gue kecil gue taunya itu yang benar gitu. Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang kalian berdua hadepin, sebenarnya gue yakin ya, mohon maaf banget bukan sok tahu, gue yakin sebenarnya titik temunya, kuncinya di mana kalian tahu, tahu pasti kalian, di mana nih celahnya supaya akhirnya bisa terus bertahan. Cuman memang sekarang ya ya mungkin Tuhan lagi memberikan kesempatan kepada Melanie untuk terus berkarya. Tyson juga selalu diberikan kesempatan untuk memposisikan ini loh, gue bener-bener kepala rumah tangga loh yang punya rasa tanggung jawab Jadi mereka berdua nih sama-sama ingin membuktikan dengan porsinya masing-masing gitu. Dan gue yakin pasti ada titik temu. Mel, gue pernah bilang kan sama lo, banyak teman-teman kita yang akhirnya berpisah. Iya. Jangan memberikan kontribusi untuk hal itu. Apalagi udah 10 tahun kayak begini. Iya. Paling begini aja sih, kalau aku sedikit memberikan solusi atau ya mungkin ada suatu hal yang bisa menjadi manfaat. Karena aku juga kan namanya istri aku sama Melanie sering terlibat program bersama. Kadang-kadang ya curhat bareng-bareng. Tyson juga sempat kalau berapa kali ngobrol. Di dalam rumah tangga kadang-kadang memang ada permasalahan yang kita sendiri nggak tahu kapan datangnya. Nah di momen ini memang kalian sering bicara berdua. Tapi kan namanya tayangan TV ini kan nanti akan menjadi jejak digital yang kalian bisa lihat kapanpun. Kalau misalkan Tyson mau menyampaikan, begitupun Melanie mau menyampaikan, tapi harus tatap muka. Saling melihat mata, saling tatap muka. Apa yang mau Tyson sampaikan buat istri hebat seperti Melanie, dan Melanie juga apa yang disampaikan untuk suami hebat seperti Tyson. Tyson. What do you want to say to her? Ya memang you're my wife. Memang kita sekarang kayak turbulence, tapi pasti bisa lewat. Yeah, it's just a tough season lah. It's gone on lumayan lama. Tapi salah satu kita harus mengerti saat pandemik kita harus kasih grace. Apa grace? Kemuliaan. Banyak miliar di dunia udah hilang kerja atau harus dikurangin berapa lama kerja. Memang kita harus mengerti kemuliaan. Bersyukur ya. Bersyukur bukan bersyukur kalau itu grace itu harus kasih karunia. Ya. Memang sekarang udah pekerjaan udah turun, tapi ya itu harus kasih grace harus. Melanie apa Pasti kita bisa lewat. Yakin bisa? Ya bisa. I'm a strong guy. I'm not just physically strong, I'm mentally strong. Sekali lagi Tyson yakin? Jadi komitmen gini. Komitmen ada salah satu orang main football, American football di sana. Terus hilang tangan. Okay. Terus dia komitmen seperti ini. Dia bilang komitmen adalah 31 Juli 2010 saya menikah sama dia. Commitment means staying true
to what you said you were going to do long after the feeling you said it in has left. Jadi 31 Juli 2010 saya bilang I'm gonna stay with this person for the rest of my life. Kalau walaupun itu berantem atau tidak bahagia, I made a commitment. Commitment bukan pertama ke dia, bukan buat anak, pertama buat Tuhan. Yeah. Jadi saya pasti bisa lewat. Kita bisa lewat. Yakin? Yakin. Oke. Yakin. Okay. Mel? Harus. Memang Tyson tuh nggak pernah Mel, dia yakin loh, Mel. Iya, Dia Tyson yakin tuh nggak bisa pernah loh. sekalipun nggak pernah kita berantem kayak pun nggak pernah mengucapkan kata cerai. Saya yang sering. Karena saya tahu itu sebenarnya nggak boleh. Karena emosi. Tapi aku tuh cuma rindu dulu kan waktu kita long distance. Saya tuh sampai beliin tiket apa bela-belain ya, minta cari libur dari radio waktu saya siaran radio. Karena kita pengen sama-sama gitu. Kayaknya kami hanya butuh untuk ketawa sama-sama lagi gitu loh. Karena kayaknya berapa waktu terakhir ini lebih banyak diam-diaman, lebih banyak marah, lebih banyak kesel gitu. Padahal Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih anak-anak yang sehat, Tuhan kasih pekerjaan di tengah-tengah pandemi. Tapi kami tuh ikutin ego gitu. Mungkin saya sebagai istrinya. Padahal berkat Tuhan luar biasa buat keluarga. Ngapain lu, Wi? Peluk. Udah, peluk. Udah. Bahagia peluk, udah. Melani peluk. Peluk, udah. Ayo, bahagia terus. Tyson. Udah. Saya termasuk salah satu orang yang sangat bahagia ngelihat sahabat kita Melani tuh bahagia dalam kehidupannya. Dan ketika harus menghadapi permasalahan seperti ini, kita yakin Melani akan bisa melewatinya bersama dengan Tyson. Dan satu hal lagi ya, mereka memberi nama anaknya Courage. Itu nama adalah doa. Ini anak akan menjadi seorang yang punya courage, yang punya keberanian luar biasa. Dan keberanian anak ini datangnya dari kalian berdua. Betul. Jadi kalian berdua pasti akan bisa ngelewatin ini. Melani sering nanya sama gua, kenapa sih Abi sama Momi gini? Jangan salah, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Gitu. Cuman gue berprinsip gini, Mel, cobaan dalam hidup itu bukan hanya ketika kita diuji dengan materi. Susah cari kerjaan, nggak ada uang, makan susah, anak sakit, begini begitu. Cobaan bukan hanya itu. Tapi yang perlu Melani sama Tyson tahu, ketika kita diberikan rezeki sama Tuhan, itu cobaan paling terbesar yang kita terima. Itu dia. Ketika orang kan berpikir, dikasih rezeki itu kenikmatan. Salah. Dikasih rezeki itu justru cobaan yang paling besar yang Tuhan berikan untuk kita. Lo bisa gak ketika dikasih kesenangan, ketika dikasih rezeki, bisa gak nih semuanya baik-baik aja gitu? Apa akhirnya jadi hilaf? Jadi akhirnya jadi ngelantur, jadi kemana-mana. Mel, ada satu hal yang gue pengen tanya. Setia gak? Pernah selingkuh gak? Tyson itu suami yang sangat faithful. Sangat luar biasa faithful. Dia, kalian tahu, syuting aja kadang-kadang saya bilang, udah deh gak apa-apa bercanda-bercanda doang. Ayu-ayuan. Enggak, nanti kamu ngerasa terganggu, kamu sedih, saya goda. Sampai kayak gitu? Ya, kalau itu dia benar-benar luar biasa. Gue pernah syuting bareng bro, terus ada cewek nih. Terus ayo digodain, gue ngegodain. Terus giliran Tyson, ayo Tyson, gue padahal cuma bercanda. Dia bilang, enggak berani. Terus gue ledek kan, ngapain takut, gak ada Melani. Iya, memang gak ada Melani, tapi janji saya waktu nikah bukan sama Melani, tapi sama Tuhan gitu dia. Bagus dong Tyson. Peluk lagi. Cium Mel, buka face-shieldnya gak apa-apa, kalian suami istri. Suami Ayo, istri cium. kok. Dah. Dah, lancar. Seneng kan kalau ngelihatnya bener-bener bersatu, apalagi mau anniversary ke-11. Rumah tangga udah makin langgeng, Tysonnya juga makin sayang. Mungkin mau punya adik lagi kali ya? Mudah-mudahan. Iya, jadi biar lebih lagi. Iya, mungkin ini cara akhirnya dapat adik lagi kali. Iya. Dua cukup. Udah bahas Dua tentang cukup itu. aja. Dua cukup ya, apalagi Ki saya 7. Kalau kita ngomongin yang happy-happy sekarang, kira-kira yang bisa bikin hubungan kalian kembali romantis, kembali berbunga-bunga seperti dulu, apa kalau menurut Melani?
perlukah kalian liburan bareng deh, Iya. gitu, tanpa anak-anak, tanpa siapapun, berdua aja. Padahal kemarin habis dari Betul, liburan lah 10 hari atau 2 minggu. Tenang, udah ada Selin sama Inul ya. Udah 6 tahun. Mereka bilang, udah 6 tahun loh kita nggak liburan bareng. Terakhir tuh kita liburan 6 tahun lalu ke New York ya. Ke New York berdua bener-bener. Keren loh ke Amerika loh Iya, liburannya itu loh. pertama kali aku ke Amerika sama Tyson. Setelah itu kita nggak pernah. Kalaupun liburan pasti sama keluarga. Lu tahu kan gue kalau ada endorsean juga, ramean. emak gue dateng, anak gue dateng, semua adik gue ngajak. dateng, rame deh. Menikmati bersama. Iya, gue tuh ayam banget, show ayam. Gue kalau ada berkat ada rezeki, semua keluarga gue ajak. dibagi. Cuma ya mungkin gue belajar ada waktunya juga harus berdua sama suami. Tapi di kesempatan kali ini gue pengen mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman gue di Kopi Viral. Karena kenapa teman-teman gue tahu kadang-kadang gue nggak in the mood untuk syuting, gue nggak lagi in the mood untuk ngelawak. Tapi aku belajar pertama dari Bunda Inul, belajar banyak. Bunda selalu ngajarin aku 5 Tuhan kasih berkah, kesehatan, rezeki, popularitas segala macam. Kalau cuma ada kerikil satu dalam rumah tangga, sabar. Aku belajar dari Bunda. Abis selalu ngingetin aku juga, kalau aku sama Selin akhir-akhir ini suka berbagi firman ya, saling menguatkan gitu. Juga berdoa buat Selin juga supaya Tuhan lembutkan hati suami, mudah-mudahan ada jalan. Vicky juga, Indra juga, terima kasih teman-teman. Karena kalau curhatnya sama teman-teman yang salah, takutnya dikasih tahu yang berbeda, jalannya jadi ngawur gitu. Itu dia. Itu juga. Makanya kita penting juga tuh kapan-kapan nih kita nih liburan bareng bawa suami sama pasangannya masing-masing. Tapi jangan ke New York. Mana? Ya kan masih sidang belum boleh kalau keluar negeri. Betul, gue titip Mel sama Tyson, mohon maaf. Teman banyak itu juga satu berkah ya. Teman ya. Rezeki juga kan teman banyak, saudara banyak. Tapi memang hati-hati untuk bercerita. Hati-hati untuk meminta nasihat. Karena mungkin kita nggak tahu ekspektasinya mungkin berbeda gitu kan. Ada orang yang bisa memahami, ada juga orang yang kurang bisa memahami. Takutnya akhirnya menerima hal-hal seperti itu akhirnya takutnya jadi mempengaruhi. Betul. Selama Tyson selingkuh nggak? Enggak. Mohon maaf banget, mohon maaf. Bule kasar nggak gitu? Enggak kan? Nggak pernah pukul. Kerasan. Enggak. Oh alhamdulillah. Ya. Mungkin satu DM enggak ya? lu itu. Boro-boro. Mel sama Tyson, did you remember your vow? Do you remember your vow when you got married? Masih ingat nggak Tyson? The vow itself, jujur tidak Udah 100%. nggak ingat Tapi komitmen adalah Salah satunya adalah seperti ada saya komitmen. bilang. Apa sih tadi pertanyaan? Tahu Dra, lu mah sendirian Vow bal-bal apa? ketika lagi menikah tuh ada janji ada janji suci biasanya. Oh iya, setiap menikah kan ada janji apa? Kamu berjanji apa Iya, pernikahan? aku berjanji untuk Kalau lu Fit janjinya apa? Aku lupa aku sumpah. Orang beda-beda. Ya banyak banget kalau dia supaya Sorry, permisi. Dia nggak tahu. I'll let you in on a secret. Okay. Dia kata kita saat kita berantem, saya tetap cinta banget dia dan saya selalu pikir apa beli untuk bisa beli untuk semangat. Terus dia nggak tahu. Saya udah perbaiki sesuatu dia nggak tahu di rumah. Apa itu? Nah ini di bathtub kita di jet udah rusak. Bathtub kita bisa Bathtub berdua. ada jet, terus kayak jacuzzi. Terus saya udah betulin. Besok dia kembali di ngajak masuk ke sini. jacuzzi. Saya udah belum. Masih ada, belum selesai. Sorry. Anda harus cepat. Oke. And then saya udah betulin karena saya ingin dia masuk ke jacuzzi. Ngapain Terus sih cerita-cerita jacuzzi? Gak apa-apa. Ayo lanjut. Terus saya udah tanya ipar saya. Terus dia gak boleh minum wine sekarang. Terus sakit perut. Terus saya nanya ipar, tanya Melanie bisa masih minum wine atau tidak? Terus dia bilang, oh bisa. Terus saya mau besokan today dari Surabaya, tapi dia sibuk. Jadi besokan saya udah bikin sesuatu untuk dia. Untuk niblak bareng lah ya, untuk niblak nyemplung bareng. Yang romantis kan berendam bareng. Pakai bak gede aja kalau enggak. Pakai bubble bath. Terus Lambrusco. Terus ada mau beli roses. Terus tulis you deserve this. And then pijat kaki kayak Jadi adil udah, lah. nggak tahu. Lo nggak tahu Mel, udah pada intinya tuh. Tapi ada yang kurang tadi. Kalau bisa lo videoin, ntar kita kasih tahu kita ya. Tapi ada yang kurang tadi. Kurang apa? Kan udah dipersiapkan kayak bak kocak kuci bareng, bubble dan lain. Cuma ada yang kurang. Melanie kan udah pakai baju ini. Bagaimana Tessa bisa pinjemin baju ini? Jadi jangan dong.
Tyson, udah sama-sama 3 tahun. ngerti ya? Iya. Maksudnya hal-hal kecil atau apa ya udah lah ya. Atau Iya. Melanie juga mungkin gitu ya. Kita semua berharap yang terbaik buat kalian berdua. Kalau tadi Tyson bilang sudah lupa janji suci pada saat itu, boleh nggak kalau sekarang saling berhadapan kemudian Diulang lagi. mengulang kembali Biar inget janjinya lagi. untuk menjalani rumah tangga? Berat loh. Ayo dong. Kayak gini, kayak gini. Giri, buka face shield, buka masker kalian berdua. Iya, kalian aja. I will be. Terlalu ya, maaf ya, ada sama. Ini bunga. Iya. Mohon maaf, setahu gue bukan bunga kayak gini. Bunga apa dong? Kaktus mereka. Tajam dong, Bi. Oke. Berhadap-hadapan dong. Emang gue kawinan di gurun, Bi. Buka, Mel. Orang lagi bercanda, orang lagi serius masih bercanda. Buka dong. Orang udah nangis loh tadi. Iya, Mel. Buka biar tadi bisa peluk. Terima kasih ya guys. Tadi sebenarnya udah pengen cancel loh last minute. Jangan dong, gue tahu. Serius. Nggak, ini buat Mohon maaf kalau kalian mata udah berdua. copot. Ya udah, Nggak nggak apa-apa, ngaruh juga, nggak ngaruh. Yuk, Tyson, what do you want to say to Melanie? Lihat-lihatan matanya dong. I love your cat eyes. Ini mata, saya tidak suka mata dia seperti itu. Suka karena mata bukan hitam gak boleh asli. pakai kontak. Tapi Dia it's kontak lens okay. bunda di endorse udah biarin deh. Nggak apa-apa. Yang penting kamu smiling, senang, and I'll never give up on us. I love you for the rest of my life. Satu untuk selamanya. Hai. Mata saya pegang nih. Melanie Terus kalau di- mau ngomong apa Itu ke karena gue kasih Tyson? kesempatan. Ayo Mel. Kita selalu bilang kan I love us dulu. Mungkin ini waktunya kita untuk ngejalanin apa yang kita omongin. Dan mengingatkan diri kita sama-sama bahwa kita hampir 11 tahun yang lalu kita berjanji di depan Tuhan. Dan janji itu adalah komitmen kita. Mudah-mudahan sampai kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ada satu hal lagi yang belum kita bahas dari tadi. Sayang sama si cantik sama si ganteng. Sayang dong. Nggak mau Oh, mereka. dia selalu cantik. Iya. Bukan, Mata. Chloe. Chloe Oh, sama Chloe. Oh, sama sorry. Chloe sama siapa? Ini dia cantik bininya. Dia nggak tahu aja bini gimana ya. Chloe sama Courage. Sorry. Courage. sayang sama mereka. Oh, luar biasa. Nggak mau lihat mereka berantakan, bingung. Tidak mau. Nggak mau ya? Tidak mau. Ya udah. Gitu aja. Itu semuanya. Terima kasih banyak. Thank you teman-teman Oke. semuanya. Thank you, Terima kasih. teman-teman. Semoga lancar-lancar selalu. Tunggu. Tadi kepotong. Ayo gua kasih kesempatan. Gitu dong. Kenapa tamu undangan Maaf, boleh sebelum memberikan kelar, ucapan sedikit ya? aja. Kenapa? Nggak ada rumah tangga yang sempurna. Iya dong, pasti. Ya, Pasti. Yang aku belajar hari ini adalah rumah tangga yang langgeng adalah rumah tangga yang terdiri dari dua orang yang gak sempurna. Aku gak sempurna, Tyson gak sempurna, Abi gak sempurna, Betul, Bunda gak. Semua kita gak sempurna. Tapi kita sama-sama mau berusaha untuk jadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Itu aja. Dan lo harus bersyukur lo berdua. Kenapa? Ya, gue lagi tidak membahas tentang keyakinan atau apa. Ya. Tapi kalian setiap permasalahan kalian dekatkan ke Tuhan. Itu kan bersyukur itu. Iya. Betul. Bunda juga nangis mulu dari tadi kayaknya Kenapa, Bang? apa kayak dalam banget gitu kayaknya aku lihat gitu. Bunda kenapa sih? Kamu sih Dia sering nguatin aku. Bunda nasihatnya apa? Ceritain dong, kasih tahu nasihatnya Bunda yang selalu kasih tahu aku. apa nasihat Bunda? Nasihat Masukan Bunda Bunda apa, apa Bu? Bu Melani? Aku 26 tahun melewati rumah tangga yang memang tidak mudah. Yes. Mungkin Melani tidak ada separuhnya buat perjalanan dan proses pernikahan kita. Iya. Tapi satu hal yang pertama saya setuju bahwa kita menikah berjanji dengan Tuhan. Yang kedua adalah berjanji untuk anak-anak kita ke depan supaya mereka hidupnya bagus, baik dan punya memori yang indah tentang kedua orang tuanya. Dan tentunya dalam rumah tangga kita saling memaafkan dan saling menurunkan ego, itu yang membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang langgeng. Saling memaafkan dan tentunya saling menurunkan ego masing-masing. Bahagia selalu ya Mel, Tyson. Kita selalu berdoa buat kalian. Selalu bersama-sama dalam keluarga yang bahagia ya. Thank you ya Bun. Menurut Vicky. Salah nanya gua. Lo mau minta masukan rumah tangga sama gua? Wah. Ya Bi, bagaimana mau ngasih masukan rumah tangga? Kenapa? Rumah tangga gua aja gagal mulu.
Insya Allah sama Kalina sekarang kan Vicky juga udah berubah, belajar banyak. Insya Allah sama Kalina langgeng ya Vick. Iya, kan? Selin, oke ya, Selin ya. Semangat Selin ya. harus kayak kita ya. Selin besok ulang tahun. Ini adik kecil kita loh, Selin. Tapi Selin kita Kamel juga sama sayang. Bunda itu selalu nasehatin aku. Aku bersyukur banget di sini ketemu keluarga yang baik-baik semuanya gitu. Iya. Di saat aku punya masalah yang nasehatin aku tuh semuanya baik semua gitu. Amin. Iya dong. Karena kita mau yang terbaik buat kamu juga, Selin. Viral enak lah, nggak ada persaingan. Jadi kita saling Iya. berkeluarga. Aduh. Lu kenapa sih cengeng-cengeng dulu? Tapi bahagia sih. Enggak. Curang ya Indra ya. Kenapa? Curang. Kenapa? Kita sibuk sama rumah tangga kita. Iya, nggak ada. Tengah. Tapi gue mau tanya jujur sama lo. Iya. Ini juga buat pemirsa ya. Oke. Ingat kuncinya setiap rumah tangga pernikahan itu pasti ada masalah. Karena apa? Dua karakter yang berbeda jadiin satu. Setuju. Nah, jangan sampai akhirnya sebagian orang, sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, termasuk Indra juga, akhirnya menganggap buat apa pernikahan kalau hasilnya kayak begini. Nah, kalau ada orang yang berprinsip kayak gitu bahaya. Jujur sih Bi, jujur teman-teman semua kan kita juga sering ngobrol masalah itu. Karena ngelihat kok dalam bulan Maret aja ini baru 3 bulan ya. Teman-teman kita banyak banget yang memutuskan untuk berpisah. Ya, Indra pernah bilang gitu. Ya kan Mel, gue sampai yang aduh Mel lu jangan dong please. Tapi Indra tahu nggak? Dulu kan gue 29 tahun mau kawin nih. Terus temen gue inget sahabat gue Iksan Akbar pernah bilang. Iksan Akbar tau. Gue tuh bilang takut nikah cerai juga banyak banget yang cerai. Tapi Iksan tuh bilang sama gue, kalau lo mau berkaca, jangan berkaca pada kaca yang udah retak dong. Kan banyak juga kaca yang tidak retak yang lain. Iya dong. Karena kalau ngeliat yang retak ya, lo akan lihat yang rusaknya terus gitu. Ayo Indra semangat yuk. Indra mau dapat jodoh? Mau. Besok malam ikut gua. Yo. Kemana? Kemana tanyain? Sisa stok DM-an masih banyak. Tapi terima kasih banyak Melanie, Tyson, terima kasih udah bercerita di sini dan terima kasih sudah mengembalikan kepercayaan kami semua akan cinta, bahwa cinta itu memang diperjuangkan dan cinta itu yang akan membuat kita bahagia. Biar bisa jadi contoh ya buat yang Betul nonton di rumah. sekali. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali di Kopi Viral.